Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan para pemirsa dimanapun Anda berada, dan lebih khusus kepada mahasiswa saya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan selawat kita berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selamat berjumpa kembali dengan saya dalam kajian ilmu kalam. Dalam pertemuan ini, kita akan membahas persoalan mengenai dosa besar. Dosa besar menurut pandangan aliran-aliran kalam, seperti itu. Bagaimana kita menyikapi ini? Tentunya, pertama, orang dosa besar itu menurut aliran kalam. Tentu sebelumnya kita akan bahas dalam Islam dosa besar itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dosa yang tidak bisa dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dosa yang mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah selain syirik, ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kaum aliran kalam itu dia bersepakat bahwasanya orang yang musyrik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Oke. Namun di sini ada beberapa persoalan yang terjadi di umat Islam dalam sejarah Islam, yang mana kaum muslimin yang berdosa besar menurut aliran seperti Khawarij, ya, itu Khawarij mengatakan bahwasanya orang mukmin berdosa besar itu kafir, seperti itu. Kafir dalam artian mereka sudah keluar dari syariat Allah. Orang yang tidak memakai syariat Allah maka dihukum kafir, seperti itu. Namun di pemikiran Murji'ah itu menunda persoalan dosa besar, seperti itu. Karena seorang mukmin pasti dia memiliki, ya, tidak rusak imannya karena dia melakukan dosa besar, seperti itu. Namun Allah itu pasti punya pengampunan, seperti itu. Jadi bisa jadi Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang mukmin, ya, yang melakukan dosa besar. Lalu bagaimana Mu'tazilah? Mu'tazilah sendiri berpahaman bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu bukan mukmin dan bukan juga kafir, tapi lebih mengatakan dia adalah fasik, seperti itu. Fasik di sini dalam artian orang mukmin yang sudah melakukan dosa besar itu dia diletakkan di antara dua posisi, seperti itu, yaitunya tidak di neraka dan tidak juga di surga, namun di tengah-tengah, seperti itu. Oke, sedangkan Asy'ariyah sendiri mengatakan orang yang mukmin berdosa besar itu mereka ya bukan kafir, ya, tapi dia sudah rusak. Jadi tetap nanti dibalas oleh Allah keimanannya, perbuatannya dosa besar, masih tetap mukmin, ya, tapi tidak mengatakan kafir, ya, seperti Khawarij, seperti itu. Namun karena Mu'tazilah sendiri berpegang, karena Asy'ariyah sendiri berpegang pada paham bahwasanya Allah memiliki kehendak mutlak, seperti itu. Jadi bisa jadi Allah dengan rahmannya bisa memasukkan orang melakukan dosa besar ke surga. Namun dalam hal ini tentu, ya, mungkin saja, ya, Allah memasukkan orang yang dosa besar ke surga karena Allah memiliki kehendak mutlak. Namun dalam hal ini menurut Asy'ariyah maupun Maturidiyah itu mengatakan orang melakukan dosa besar itu pasti akan dibalas perbuatannya, ya, lalu dia tidak kekal di neraka, seperti itu. Ilmu kalam di sini bukan terkait masalah orang yang jelas-jelas kufur, ya, orang-orang yang jelas-jelas musyrik, seperti itu. Namun dalam persoalan ilmu kalam, orang berdosa besar itu yaitunya terkait dengan pembunuhan, seperti itu, lalu berzina, seperti itu, ya, bukannya dosa kaum muslimin dosa syirik, seperti itu. Maka dalam pertanyaan ini,
terkait masalah syirik, ya. Jelas syirik itu adalah menyekutukan Tuhan, ya, atau orang yang pelakunya disebut musyrik seperti itu. Dan perbuatannya itu dinamakan syirik seperti itu. Oke, jadi jelas bagaimana persoalan syirik di dalam pemikiran kebakaran yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Oke, lalu ada pertanyaan juga, apakah ada pengaruh dosa besar terhadap keimanan seorang? Ya, tentu ada berpengaruh. Artinya kalau bagi Asy'ariyah atau Ahlussunnah wal Jamaah, tidak sempurna seseorang itu kalau perbuatannya itu tidak sesuai dengan hatinya, lisannya, seperti itu, ya. Namun di pandangan Murji'ah, ya, bahwasanya walaupun iman seseorang itu tidak membuat perbuatan manusia itu tidak membuat iman seseorang itu rusak seperti itu. Nah, ini pemahaman Murji'ah, ya. Oke, namun kalau di Tawarid tadi bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu menghilangkan imannya, sehingga dia mengatakan orang di luar pahamnya yaitu kafir, yaitu musyrik seperti itu. Oke, selanjutnya, apakah ada dosa besar yang diampuni kalau bertobat? Itu, ya, tadi saya jelaskan. Kalau paham di lain paham Tawarid itu mereka mengatakan dosa besar itu pasti Allah ampuni walaupun dia dimasukkan neraka dulu, namun tidak kekal seperti itu. Oke, apakah ada orang pelaku dosa besar yang tidak dihisab masuk surga? Tentu ini, ya, menurut saya bahwasanya orang pelaku dosa besar tentu pasti akan dihisab, ya. Tidak ada istilahnya bahwasanya orang dosa besar itu langsung masuk surga. Namun dalam hal ini kalau orang itu bertobat sebelum dia meninggal, ya, maka orang itu akan masuk surga. Ya, di sini tentu kita melontarkan pemahaman yang dalam, pemikiran dalam sesuai dengan ciri khas pemikirannya. Namun dalam hal ini tentu tidak perlu juga kita tanyakan bahwasanya kita ini sudah berpaham Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Oke, bagaimana orang kufur secara lisan tidak menjadi kafir? Kufur secara lisan tidak menjadi kafir. Ini pernyataan mungkin ada seperti Murji'ah, ya. Biasanya apapun diucapkan, ya, itu tidak mempengaruhi iman seseorang seperti itu. Maka persoalan itulah mereka tunda keputusannya, yaitu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, bahwasanya dalam hal ini seorang berdosa besar, ya, kalau dalam pemahaman kita di dunia maupun dosa syirik sekalipun, ya, kita belum punya hak, ya, untuk mencap orang itu, ya, kafir seperti itu, kufur, ya, seperti itu, musyrik seperti itu. Nah, ini bahwa artinya apa? Seseorang yang belum meninggal itu belum bisa kita tetapkan orang itu menjadi kafir, mukmin, ya, seperti itu. Walaupun ada saudara kita melakukan itu, tentu kita memberi nasihat kepadanya, ya. Ini mungkin, ya, ada pernyataan bahwasanya ada Ustaz tadi lihat mengatakan orang yang musyrik itu belum pasti, ya, apakah dia nanti bertobat, ya, apakah dia nanti tidak bertobat, itu urusannya individu masing-masing. Maka dalam hal ini bisa jadi orang itu bertobat setelah mati, atau bisa jadi tidak bertobat. Nah, ini persoalannya. Maka dalam hal ini bagi orang yang belum bertobat, walaupun dosa besar itu musyrik maupun tidak, maka dia pasti akan dimasukkan Allah kepada neraka seperti itu. Mungkin itu pendapat saya, ya. Barangkali itu, ya, penjelasan dari pertemuan kita kali ini dalam kajian yang dalam. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semua, ya. Dan mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada dan mahasiswa saya
Dan kalian dalam keadaan sehat, walafiat, dijaga oleh Allah dari bahaya yang kita hadapi sekarang ini ya. Bangsa kita ya, bangsa dunia maupun dunia. Oke, terima kasih sudah mengikuti kajian ini. Saya tutup akhir alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.